Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahimu. Bikal hudar ridal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u swa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin, para saudaraku sekalian, kajian kali ini adalah yang ke-7 dari kajian meniti jalan insan muttaqin. Pada kajian yang ke-7 ini masih membahas tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Ya, ini bagian yang ketiga ya dari 4 bagian yang kami rencanakan. Dan ini masih merupakan kelanjutan dari kajian ke-6 sebelumnya. Karena itu pastikan Anda benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian yang ke-6 sebelumnya tersebut ya. Agar di dalam memahami kajian yang ke-7 ini dapat lebih mudah ya. Para saudaraku sekalian, telah dijelaskan bahwasanya segala sesuatu itu ya, semuanya ya, terjadi semata-mata atas rahmat Allah, semata-mata sebab bismillah atau billah ya. Dan tentunya termasuk pula terjadinya hal-hal yang munkarat sekalipun, sebab Allah itu bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih ya. Sehingga dengan sifat pengasihnya tersebut, Allah itu selalu memberi kepada siapapun dengan tanpa pandang bulu. Tetapi harus diingat bahwasanya pemberian Allah itu ya, ini selalu mengikuti persangkaan dari si hambanya itu sendiri ya. Ini sebagaimana disebutkan, ana inda dzanni abdi ya. Sesungguhnya Allah ini selalu bersesuaian dengan persangkaan dari si hambaku ya. Ya, dengan demikian sesungguhnya Allah itu pada hakikatnya selalu memberi pilihan ya, pilihan baik dan buruk ya. Di samping Allah itu juga selalu memberi peringatan kepada para hambanya sebelum kemunkarotan tersebut terjadi pada dirinya ya. Ini harus kita pahami ya para saudaraku. Jadi jangan sampai ada anggapan kalau saya ini sudah ditetapkan jadi penjahat, maka untuk apa saya berbuat baik dan sebagainya ya. Para saudaraku sekalian, ketika seseorang memiliki kesempatan mencuri misalnya, kemudian ia melihat sekeliling ya, secara perhitungan logikanya semuanya dipastikan aman ya, jika ia melakukan pencurian tersebut tentunya ya. Pada dasarnya saat itu Allah memberi kepadanya kesempatan untuk melakukan kemunkarotan berupa pencurian. Dan tentunya itu semua untuk menguji keimanan dan ketakwaan orang yang diberi kesempatan mencuri tersebut ya. Maka pada saat itu Allah tanamkan kata hati di dalam dirinya, 2 bisikan ya, agar ia memilih atau mengikuti salah satu dari 2 bisikan tersebut ya. Pertama, bisikan itu melalui setan ya, melalui iblis, agar ia melakukan pencurian tersebut tentunya. Tetapi di sisi lain ada bisikan lain dari kata hatinya ya, yang dibisikkan ini melalui bisikan malaikat istilahnya ya. Ini juga ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya agar pencurian tersebut ini jangan ia lakukan ya. Prinsipnya kedua bisikan ini datang dari Allah berupa peringatan, berupa pemberitahuan dan semacamnya ya. Pada saat itu orang yang memiliki kesempatan untuk mencuri tersebut ini berada pada satu titik persimpangan di mana dia itu harus memilih ya. Dan Allah memberi kemampuan kepadanya untuk memilih salah satu dari keduanya tersebut ya.
Maka kecenderungan hati untuk memilih salah satu dari dua pilihan itulah yang menjadi persangkaannya, ya. Dan persangkaannya itulah yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ia cenderung untuk mencuri, ya, lebih mendengarkan kepada bisikan setan sehingga menjadi persangkaannya, maka Allah dengan sifat Ar-Rahmannya, sifat pengasihnya, akan memberi kepadanya kemampuan, ya, bahkan keberhasilan untuk mencuri, ya. Maka jangan salahkan Allah jika pencurian tersebut terjadi lantaran merasa sudah ditakdir dan semacamnya, ya. Kemudian membuat alibi bahwa semua itu terjadi adalah memang sudah ketetapan yang Allah tetapkan atasnya. Ya, ini adalah kekeliruannya. Sekali lagi, ini adalah kekeliruannya. Ingatlah, bisanya melakukan pencurian tersebut memang benar adalah billah, ya. Tetapi jangan sampai lupa bahwa billahnya Allah tersebut ini mengikuti kecenderungan hati, yaitu berupa persangkaan si hamba semata, ya. Maka jika pencurian tersebut terjadi, itu semua tidak lain disebabkan oleh kecenderungan hatinya atau kepersangkaannya, ya. Ya. Sedangkan Allah dengan sifat Rahmannya, Maha Pengasihnya, hanya mewujudkan kecenderungan hatinya sehingga terjadilah pencurian tersebut, ya. Maka jangan salahkan Allah, tetapi salahkan diri sendiri ketika kemunkarotan tersebut terjadi pada dirinya, ya. Fala talumunna illa anfusahum. Maka jangan salahkan yang lain kecuali salahkan dirimu sendiri, ya. Para saudaraku sekalian, sadar billah itu harus menjadi jiwa dari setiap laku perbuatan manusia di sepanjang hidupnya di dunia ini. Dan sadar billah tersebut merupakan wujud nyata atau manifestasi serta konsekuensi dari bacaan basmalah di atasnya. Sedangkan laku perbuatan yang diawali dengan bacaan basmalah itu sendiri, ini merupakan wujud nyata dari bentuk ketaatan para manusia kepada Tuhannya. Maka sebagai konsekuensinya, setiap ketaatan tersebut harus diniatkan semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Tuhan, semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah, lillahi ta'ala, ya. Dengan demikian, maka perbuatan apapun asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan serta dimubahkan untuk dikerjakan, ataupun yang diharamkan maupun yang dimakruhkan atau yang disubhatkan untuk ditinggalkan, ya. Jika melaksanakannya tersebut diawali dengan niat semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah Allah lillahi ta'ala, dan di dalam melaksanakannya pun senantiasa dijiwai dengan kesadaran bismillah, dengan kesadaran billah maksudnya, maka otomatis perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah pengabdian diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lillah, ya, ini adalah bidang syariat. Sedangkan billah atau bismillah itu sendiri adalah bidang keimanan, ya. Maka semakin sempurna keimanan seseorang, otomatis semakin sempurna pula kesadaran billahnya, dan otomatis pula akan semakin sempurna pula ibadah pengabdian dirinya kepada Tuhannya. Semakin sempurna bidang lillahnya maksudnya. Dan perlu diketahui, tidak satu cara pun yang dapat menghantarkan, maksudnya tidak ada satu cara pun yang dapat menghantarkan diri para manusia kepada keridhaan Allah yang hakiki, ya. Ini selain dengan cara beribadah menghambakan diri kepada Tuhannya, ya. Maka pengertian ibadah sebagai satu-satunya jalan yang dapat menghantarkan diri kepada keridhaan Allah yang hakiki inilah yang menjadi esensi atau yang menjadi hakikat dari pengertian barokah di atas, ya. Ini harus dipahami, ya, para saudaraku. Sedangkan barokah itu sendiri pada dasarnya hanya dapat tumbuh dan lahir dari bacaan basmalah yang dibaca dengan benar dan konsekuen, ya.
pada saat akan melakukan berbagai perbuatan tertentu tentunya. Sebab seorang yang sungguh-sungguh membaca kalimat basmalah tersebut ya, ini otomatis perbuatannya maksudnya perbuatannya tersebut ini memiliki mutansi lillah dan billah. Sedangkan lillah dan billah itu sendiri ini merupakan esensi daripada hakikat pengertian ibadah yang dapat menghantarkan diri kepada keridhaan Allah yang hakiki di atas ya. Ini patut kita renungkan ya para saudaraku sekalian. Billah atau bismillah itu adalah bidang keimanan, bidang keyakinan hati yang selalu membutuhkan sandaran berupa tasdik, berupa pembenaran. Sedangkan tasdik atau pembenaran itu sendiri ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah pembenaran oleh akal pikiran, dan yang kedua adalah pembenaran oleh rasa atau zaukon yang dialaminya, oleh ahwal hatinya, keadaan hatinya. Dan perlu diketahui sifat dasar yang utama dari hati tersebut adalah di mana hati tersebut hanya mau meyakini sesuatu, ya hanya mau meyakini sesuatu bila sesuatu tersebut telah ditasdikkan, telah dibenarkan oleh akal pikirannya. Terlebih lagi jika sudah ditasdikkan atau telah dibenarkan oleh zaukon, oleh rasa dan perasaannya ya. Maka keyakinan hati yang bersandar pada tasdik atau pembenaran akal pikiran inilah yang disebut iman billah ya. Sedangkan keyakinan hati yang bersandar pada tasdik atau pembenaran rasa oleh zaukon, oleh zauk yang sedang dialami atau sedang dirasakan ya. Maka itulah yang disebut ma'rifah billah ya. Jadi jelas ya perbedaan antara iman billah dan ma'rifah billah ya. Ya, dengan kata lain ma'rifah billah itu merupakan puncak daripada kesempurnaan iman billah sebenarnya ya. Para saudaraku sekalian, ketika akal pikiran Anda telah membenarkan bahwa madu itu manis rasanya, sedangkan Anda sendiri tidak pernah memakan atau merasakan seperti apa manisnya madu tersebut ya, otomatis Anda itu akan ikut membenarkannya. Maksudnya hati Anda akan ikut mentasdikannya, ikut membenarkannya dalam bentuk meyakininya ya, meyakini bahwa madu tersebut pasti manis rasanya. Maka keyakinan hati Anda terhadap manisnya madu yang hanya bersandar pada pembenaran akal pikiran seperti inilah yang disebut beriman terhadap manisnya madu tersebut ya. Tetapi ketika madu tersebut benar-benar sedang berada di lidah Anda, sehingga Anda benar-benar sedang merasakan seperti apa manisnya madu tersebut, maka otomatis keyakinan Anda terhadap manisnya madu pun ini akan menjadi jauh lebih sempurna dari keyakinan hati yang hanya bersandar pada pembenaran akal pikiran di atas ya. Dan keyakinan Anda terhadap manisnya madu disebabkan Anda itu memang sedang merasakannya langsung, seperti inilah ya yang disebut bermakrifah terhadap manisnya madu ya. Ya, ini pahami ya para saudaraku. Dan perlu diketahui para saudaraku sekalian, sifat dasar dari akal pikiran itu ya, ini hanya mau membenarkan, hanya mau mentasdikkan sesuatu jika sesuatu itu telah memiliki bukti, telah memiliki dalil yang dapat diterima, yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran itu sendiri ya. Maka ketika akal pikiran Anda telah membenarkan ya, bahwa Tuhan, bahwa Allah itu pasti ada, disebabkan akal pikiran Anda itu telah melihat kepada bukti-bukti keberadaannya, dan akal pikiran Anda pun mau menerimanya atau mau membenarkannya, walaupun Anda itu tidak sedang merasakan keberadaannya sekalipun. Maka keyakinan Anda terhadap keberadaan Tuhan yang seperti ini yang disebut iman billah ya.
Tetapi ketika Anda sedang dalam kondisi merasakan dengan zauqiyah Anda bahwasanya Allah tersebut memang sangat terasa keberadaannya di dalam segala sesuatu yang Anda temukan, sehingga kemanapun Anda mengarahkan pandangan, maka yang Anda rasakan itu tidak ada yang lain melainkan hanya Allah yang maha zahir. Maka kondisi rasa yang seperti inilah yang disebut sadar billah atau sadar bismillah. Dan kondisi kesadaran sadar billah atau sadar bismillah seperti inilah yang disebut bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Para saudaraku sekalian, kualitas setiap orang di dalam membaca kalimah basmalah, ya, dalam pengertian di dalam mengeterapkan kesadaran billahnya, kesadaran bi-nya maksudnya, ini pastilah berbeda-beda. Dan adanya perbedaan-perbedaan tersebut ini disebabkan oleh berbeda-bedanya kadar keyakinan atau kadar keimanan yang tertanam di dalam hati setiap orang yang membaca kalimah basmalah itu sendiri tentunya, ya. Jika keyakinan atau imannya tersebut telah sampai pada tingkatan kesadaran bermakrifah billah, ya, sampai pada tingkatan hidupnya rasa, ya, maka otomatis, ya, kesadaran bismillah, kesadaran billahnya pun akan sampai pada kondisi hati yang merasakan langsung, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya jika diawali dengan bacaan basmalah tersebut, otomatis ia akan merasakan langsung bahwa bisanya ia melakukan perbuatan tersebut adalah semata-mata sebab Allah, sebab billah, sebab bismillah, ya. Terutama pada saat ia melakukan berbagai amal ketaatan tentunya, ya, pada saat mengisi bidang lillah, bidang syariat, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas, ya. Sehingga ia tidak lagi melihat kepada kemampuan dirinya, ya. Ia tidak melihat bahwa yang melakukan semua itu adalah kemampuan dirinya, ya. Ia bisa melakukan berbagai amal ketaatan, itu bukan dirinya, tetapi yang dirasakan oleh zauqiyahnya tersebut adalah hanya Allah lah yang melakukannya. Annal fa'ilal haqiqiyah huwallahu ta'ala, ya. Jadi hakikat sesungguhnya yang berbuat itu ya hanya Allah Ta'ala, ya. Ya, nanti akan kita kaji secara lebih detail lagi ke depannya, ya, insyaallah, tentang masalah ini. Sebab pada dasarnya ia dapat merasakan bahwa yang memiliki daya upaya untuk melakukan berbagai amal itu ya hanya Allah, sedangkan dirinya sama sekali tidak memiliki daya upaya untuk melakukan amal-amal ketaatan tersebut. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan semata-mata atas pertolongan Allah, ya. Para saudaraku sekalian, amal-amal ketaatan, ya, yang dilakukan atas dasar kesadaran bismillah, atas kesadaran billah maksudnya, seperti itulah, ya, yang seperti di atas itulah yang memiliki nilai ubudiyah, nilai penghambaan diri yang sempurna di sisi Allah, sehingga secara otomatis pula ibadah yang seperti itulah yang akan mampu menghantarkan jiwa pada kedudukan takwa yang paling sempurna di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian, ya. Ya, dengan demikian maka dapat kita ketahui kenapa dalam setiap karangan, ya, karangan kitab, terutama kitab-kitab agama, semuanya itu selalu diawali dengan bacaan basmalah tersebut, ya. Sebab orang yang sungguh-sungguh membaca basmalah tersebut, ya, saat akan memulai suatu aktivitasnya, ini seyogianya akan mengembalikan kesadaran jiwanya bahwasanya bisanya ia melakukan berbagai aktivitas, ya, khususnya aktivitas mengarang tersebut ini adalah bukan semata-mata kemampuan dirinya sendiri, tetapi semata-mata sebab izin dan kehendaknya Allah, semata-mata sebab bismillah atau billah, ya. Maka seperti itulah kondisi jiwa orang-orang yang mengarang kitab-kitab agama di atas, ya.
Dan mudah-mudahan ketika saya menyampaikan ini semua pun dalam kondisi sadar bismillah. Mudah-mudahan saya memohon doa restu dari para pendengar sekalian tentunya. Ya, intinya mereka itu para pengarang tersebut ini selalu memulai penulisannya dengan ucapan basmalah ya. Dengan tujuan seperti itu. Sehingga setiap kalimat demi kalimat yang mereka tulis pada kitab-kitabnya tersebut, ini semuanya dapat dirasakan sebagai bentuk kehendak pertolongan dari Allah yang maha memberi pertolongannya. Dan otomatis aktivitas mengarang yang mereka lakukan tersebut, ini akan membuatnya menjadi semakin dekat, semakin bertakarrub kepada Tuhannya ya. Yang pada akhirnya hasil karya yang tercipta pun berupa buku atau kitab ya, ini menjadi karya yang penuh berkah baginya, bahkan bagi sekalian umat. Dan semoga kehadiran kajian meniti jalan insan muttaqin ini pun ini akan membuahkan keberkahan ya, khususnya bagi diri saya sebagai penyampainya dan umumnya bagi sekalian umat jami'al alamin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Para saudaraku sekalian, Allah adalah zat wajibul wujud yang memiliki sifat kemahaan yang maha di atas segala yang termaha sekalipun. Dan sifat kemahaannya yang tidak memiliki batas inilah yang membuat Allah tersebut ini bersifat qadim ya. Sehingga dengan sifatnya yang qadim tersebut ya, tidak ada sesuatu pun yang mampu menjangkau Allah, termasuk untuk dijangkau oleh akal pikiran dan angan-angan sekalipun ya. Bahkan andai seluruh pemikiran dan angan-angan seluruh makhluk ya, dari golongan jin, manusia dan malaikat, bahkan jika masih ada makhluk yang selainnya ya, mereka semua dijadikan satu ya. Akal pikiran dan angan-angan mereka ini digabungkan ya, maka gabungkanlah akal pikiran dan angan-angan mereka semua, lalu gunakan untuk memikirkan dan membayangkan wujud sifat dan perbuatannya Allah yang qadim tersebut, seperti apa dan bagaimana keadaannya ya. Maka sejauh kemampuan menjangkau dari seluruh pemikiran dan angan-angan yang telah disatukan tersebut ini mampu menjangkau ya, maka wujud sifat dan perbuatan Allah yang hakikinya tersebut ini masih teramat sangat jauh dari top kulminasi yang telah berhasil dijangkau oleh seluruh pemikiran dan angan-angan yang telah disatukan di atasnya. Ingatlah para saudaraku, Allah itu adalah sesuatu yang bersifat salbiyah, maksudnya maha suci dari segala macam bentuk ketidaksempurnaan ya. Maha suci dari jangkauan. Dia, Allah, adalah sesuatu yang di luar akal pikiran dan angan-angan, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menjangkaunya. Maka dari sisi bahwa Allah adalah zat yang maha suci dari segala macam bentuk jangkauan ya, otomatis Allah adalah sesuatu yang bersifat tersembunyi, bersifat al-batin. Maka jika akal pikiran Anda tersebut terus tergelitik berusaha untuk berpikir yang seperti itu, maka harus seperti apa? Ya tentunya batasilah ya, dan jangan biarkan akal pikiran dan angan-angan yang seperti itu terus memikirkan dan membayangkannya ya. Ini setelah diberikan warning oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fi zatihi. Pikirkan olehmu apa-apa yang diciptakan Allah, dan jangan sekali-sekali kamu berpikir tentang zatnya ya. Karena zatnya Allah itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan akal pikiran dan angan-angan manusia ya. Para saudaraku sekalian, jika akal pikiran itu selalu cenderung untuk memikirkannya, maka kembalikanlah kepada keterbatasannya, agar akal pikiran tersebut menyadari bahwasanya dia tidak lebih hanya makhluk ciptaan ya, yang memiliki keterbatasan yang sangat terbatas ya.
Sebab apakah mungkin sebuah boneka ciptaan akan mampu memikirkan seperti apa wujud, sifat, dan perbuatan penciptanya? Ya, ini tidak mungkin. Dan bagaimana mungkin akal pikiran dan angan-angan tersebut yang tidak lebih hanya dicipta oleh Allah ini akan mampu memikirkan dan membayangkan seperti apa wujud, sifat, dan perbuatannya Allah yang qadim tersebut, ya. Ya. Sedangkan untuk memikirkan dan membayangkan seperti apa wujud bentuknya angin, ya. Padahal angin ini tidak lebih hanya ciptaan Allah, ya. Memikirkan seperti apa wujud dan bentuknya angin saja akal pikiran tersebut sudah tidak mampu, ya. Padahal angin tersebut ini masih merupakan bagian dari ciptaannya. Lalu bagaimana mungkin akal pikiran tersebut akan mampu menjangkau sang pencipta anginnya itu sendiri, ya. Ya, maka dengan memahami keterbatasannya tersebut, ini akan mampu membatasi gerak pikiran untuk lebih berpikir, untuk menyelidiki tentang zatnya Allah, ya. Ya, tetapi Allah itu bersifat zahir dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya, ya. Ya. Adanya lukisan itu memperjelas, ya. Memperjelas kepada pelukisnya, bukan meniadakan pelukisnya. Ini yang dimaksud pelukis itu zahir, menjadi nyata di dalam lukisannya, ya. Seperti itu. Adanya langit dan bumi, ya, beserta isinya. Ini adalah bukti memperjelas adanya Allah, bukan meniadakan Allah, ya. Ketahuilah para saudaraku, wujud dan bentuk dari angin tersebut ini adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, bersifat al-batin. Tetapi keberadaannya itu justru sangat nyata, ya. Kenapa? Sebab dapat dirasakan ketika angin tersebut berhembus menerpa kulit sehingga menimbulkan sensasi, ya, atau ketika hembusannya tersebut menerpa dedaunan sehingga dedaunan tersebut terlihat bergerak-gerak, ya. Maka dari sensasi-sensasi yang terjadi pada kulit atau dari bergerak-geraknya dedaunan tersebut, itulah keberadaan angin dapat dirasakan begitu nyata, begitu zahir, ya. Padahal angin itu bersifat al-batin, tersembunyi, ya. Sesungguhnya daun bisa bergerak, itu sama sekali tidak pernah ada, ya. Ini harus kita sadari. Tetapi jika ada pun, itu adalah semata-mata sebab hembusan angin, ya. Jika pada saat memandang dedaunan yang bergerak-gerak dihembus angin di atas, perhatiannya itu lebih besar kepada sesuatu yang menjadi sebab bergerak-geraknya dedaunan, ya, yaitu anginnya, maka keberadaan angin tersebut itulah yang pada akhirnya justru akan dapat dirasakan begitu nyata, begitu zahir, ya. Sedangkan keberadaan dedaunan yang bergerak-gerak itu sendiri ini akan menjadi samar dalam pandangan zauknya, dalam pandangan rasa dan perasaannya, ya. Sebab keberadaan dedaunan yang bergerak-gerak tersebut pada dasarnya memang tidak lebih hanya merupakan wadah, hanya merupakan media, tempat untuk bertajallinya angin, untuk bagi angin untuk menampakkan diri, ya. Ya, seperti keberadaan pelukis itu menampakkan diri pada lukisannya, ya. Sehingga dari keberadaan lukisannya itu dapat dirasakan keberadaan sang pelukisnya, ya. Ya. Ya, dengan demikian maka dapat dimaklumi, ya, jika dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mampu menjangkau hakikat wujud, sifat, dan perbuatannya Allah tersebut, ya. Itu semua tentunya disebabkan karena Allah itu memang bersifat al-batin, tersembunyi, ya. Tetapi keberadaan Allah tersebut justru dapat dirasakan begitu nyata, ya, pada keberadaan wujud dan sifat serta perbuatan makhluk-makhluk ciptaannya itu sendiri, ya. Sebab keberadaan semua wujud, sifat, dan perbuatan para makhluk tersebut semuanya dapat terjadi adalah semata-mata sebab bismillah, sebab billah, sebab dicipta oleh Allah, ya.
Sebagaimana keberadaan dedaunan yang bergerak-gerak di atas itu hanya dapat terjadi adalah semata-mata sebab perbuatan hembusan angin. Angin adalah sesuatu yang tersembunyi, bersifat al-batin. Maka ketika angin tersebut ingin diketahui keberadaannya, maka tidak ada jalan bagi angin tersebut kecuali harus berhembus pada dedaunan. Maka dari hembusannya inilah yang membuat dedaunan tersebut menjadi bergerak-gerak. Dan manakala dedaunan tersebut bergerak-gerak karena hembusannya, maka dari bergerak-geraknya dedaunan tersebut itulah keberadaan angin menjadi jelas dan nyata. Ya. Maka begitu pula dengan keberadaan Allah tersebut. Dia Allah adalah khazanah tersembunyi yang tidak ada sesuatu pun yang mampu menyangkaunya. Lalu Allah ingin dikenali, ingin diketahui keberadaannya. Maka ia ciptakan makhluk. Ya, sehingga dari keberadaan makhluk, ya, dari keberadaan makhluk ciptaannya itulah ya, kemudian Allah dapat diketahui, dapat dirasakan keberadaannya dengan jelas, ya. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam satu hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtu khalqan fa bi'arafauni. Ya. Aku Allah adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali, agar aku diketahui, ya. Ya. Maka ini yang dimaksud dari sabda Rasulullah tadi, tafakkaru fil khalqi. Pikirkan apa yang Allah ciptakan, ya. Jadi dari ciptaannya Allah inilah maka kita dapat merasakan keberadaan Allah begitu nyata, ya. Tetapi wala tatafakkaru fi zatihi, jangan kamu berpikir tentang zatnya, karena Allah itu al-batin, di luar akal, ya. Ini harus dipahami, ya para saudaraku. Ini adalah termasuk hal yang sangat prinsip yang tidak boleh kita abaikan. Para saudaraku sekalian, intinya segala apapun yang selain Allah adalah ciptaannya, yang keberadaannya itu tidak ubahnya seperti keberadaan dedaunan yang bergerak-gerak karena dihembus oleh angin di atas, ya. Daun bergerak-gerak itu hakikatnya tidak pernah ada, melainkan jika ditiup angin, ya. Begitu pula dengan keberadaan wujud, sifat serta perbuatan sekalian makhluk, ya. Baik wujudnya, sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya, ya. Hakikatnya semuanya itu tidak pernah ada. Dan adanya semua itu ini pada dasarnya hanya seperti keberadaan daun yang terlihat dapat bergerak-gerak sendiri seperti di atas, ya. Ya. Maka begitu pula dengan wujud hakiki dari keberadaan semua wujud, sifat dan perbuatan sekalian makhluk tersebut. Wujud hakikinya itu adalah tidak lain, yaitu huwallahu ta'ala, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk itu menjadi berwujud adalah semata-mata diwujudkan Allah. Begitu pula dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Semuanya adalah semata-mata sebab disifatkan dan diperbuatkan oleh Allah, ya. Izil wujudul hakiki ya huwallahu ta'ala. Wujud yang hakikinya itu adalah ya hanya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian para saudaraku yang saya dapat sampaikan untuk kajian yang ke-7 kali ini. Dan kajian tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam ini masih belum selesai. Masih ada satu bagian lagi, bagian yang keempat, ya, yang insya Allah akan saya sampaikan pada kajian yang ke-8 dari kajian meniti jalan insan muttaqin, ya. Demikian, mudah-mudahan ini benar-benar dapat dipahami, ya, dengan sempurna dan mampu mengetuk hati kita semua untuk segera kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.